Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarmina dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Keterampilan Berbicara Lanjutan. Baiklah, yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pendidikan. Arti dari pendidikan itu sendiri adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Pendidikan adalah upaya seseorang untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik dan mendewasakan diri. Pendidikan adalah tindakan mengajarkan ilmu kepada orang lain dan tindakan menerima ilmu dari orang lain. Pendidikan juga mengacu pada pengetahuan yang diterima melalui sekolah atau pengajaran dan pada institusi pengajaran secara keseluruhan. Menurut GBHN 1973, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Sering terjadi kita pertanyakan, yaitu mengapa kita perlu memperoleh pendidikan. Jawabannya adalah kita dilahirkan tidak langsung menjadi seorang yang dewasa. Supaya dapat sampai pada tingkat dewasa, maka diperlukan proses pendidikan agar kita menjadi lebih baik. Tujuan pendidikan di suatu negara dengan negara lain tentu akan berbeda bergantung dasar negara, falsafah hidup, dan ideologi negara. Sehingga sebagai manusia Indonesia, pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik dan untuk membentuk manusia Indonesia memiliki sikap dan perilaku sesuai pada nilai-nilai Pancasila. Lingkungan pendidikan yaitu ada tiga, yaitu lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga menjadi bentuk lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dari setiap individu yang lahir ke dunia. Oleh sebab itu, orang tua berperan sebagai pendidik yang bertanggung jawab atas proses pendidikannya. Contohnya yaitu sopan santun dalam lingkungan keluarga, karena akan terbawa di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu lingkungan pendidikan sekolah. Lingkungan pendidikan sekolah itu ada tiga, yaitu pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan ke tingkat jenjang perkuliahan. Yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan masyarakat, yaitu kita melakukan peraturan yang terjadi di masyarakat. Pendidikan tidak ditempuh pada pendidikan formal, yaitu pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, contohnya kursus menjahit. Dalam dunia pendidikan, kita masih sering menemukan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri masih ada beberapa masalah pendidikan yang umum terjadi dan menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tentu saja diharapkan demi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bukan sekedar sebagai sarana agent of change bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa, tapi juga harus menjadi agent of producer agar dapat menciptakan suatu transformasi yang nyata. Berikut ini adalah beberapa contoh masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia. Contohnya yaitu akses terbatas ke pendidikan. Masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah terpencil, pedalaman atau komunitas miskin, jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan sekolah, kurangnya sarana transportasi, dan minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata. Ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial ekonomi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kualitas
Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik daripada di pedesaan. Anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam akses pendidikan berkualitas tinggi karena kurangnya biaya. Kualitas guru dan tenaga pendidik. Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia masih ada. Kurangnya pelatihan yang kurang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan, serta tingkat rotasi tinggi di beberapa daerah menghambat potensi dan kualitas pengajaran. Dan kualitas fasilitas dan infrastruktur. Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi masalah terkait fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini termasuk keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet yang terbatas, dan sanitasi yang buruk. Kekurangan ini dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dalam kualitas pendidikan yang diberikan. Dan banyak tidak ada fokus untuk bahan ajar. Kesenjangan digital akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih menjadi masalah di Indonesia. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, atau sumber daya digital. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan mengakses informasi dalam pembelajaran online. Dan contohnya permasalahan itu terjadi di musim corona. Kurikulum dan sering terjadinya perubahan kurikulum itu dapat mengakibatkan guru akan susah dalam beradaptasi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi perubahan kurikulum. Jadi guru itu akan susah beradaptasi yang sering terjadinya perubahan kurikulum yang sudah dia beradaptasi di kurikulum tersebut dan akan berubah lagi. Baiklah, sekian dari pembahasan saya tentang pendidikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.